Bagi. Yarila mana? Yang si Alhairin. Ntar dulu deh. Taruh itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia akan menjelaskan materi tentang drama. Yang beranggotakan dengan saya sendiri, Cheryl Nazwa Al-Aufa. Nama saya Kairin Senal Fatira. Nama saya Haidir Mulyadi. Nama saya Rihadatul Aisy. Nama saya Dr. Venita. Dan nama saya Tetes Rengginas Tegar Pambudi. Untuk pertanyaan yang pertama, 3 elemen yang tidak boleh dilupakan dalam penyusunan dialog. Yang pertama itu ada tokoh, yang kedua ada wawancang, dan yang ketiga ada kramagung. Untuk tokoh sendiri yaitu pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lainnya. Sifatnya itu bisa protagonis ataupun antagonis. Elemen selanjutnya, elemen kedua yaitu wawancang. Wawancang merupakan dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Ketiga itu kramagung, merupakan petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Untuk pertanyaan nomor 2, menganalisis dari teks KKN di Desa Penari. Next. Untuk gagasan utamanya yaitu 6 mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil. Untuk gagasan pendukungnya, mereka ialah Bima, Ayu, Widya, Anton, Nur, dan Wahyu. Setelah itu mereka berangkat ke desa tersebut. Setibanya mereka di desa bertemu kepala desa yang bernama Pak Prabu. Pak Prabu memberikan peringatan untuk tidak melewati gapura terlarang. Sinopsis teks KKN. 6 mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil. Mereka ialah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan, mereka tiba di desa yang dituju. Mereka disambut kepala desa bernama Pak Prabu. Mereka juga diperingatkan untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Hari-hari yang awalnya berjalan lancar berubah mencengkam setelah Nur dan Widya diganggu penari cantik. Gangguan mistis juga dirasakan anggota lain. Bima mulai berubah sikap dan membuat program KKN mereka berantakan. Tampaknya penghuni gaib desa tersebut tidak menyukai kehadiran mereka. Hingga suatu hari, Nur akhirnya menemukan fakta bahwa salah satu dari mereka melanggar aturan yang paling fatal di desa tersebut. Hal itu membuat sosok penari misterius marah. Lama-kelamaan, teror makhluk itu semakin parah. Mereka lalu meminta bantuan Mbah Buyut, dukun setempat. Namun usaha mereka terlambat. Mereka terancam tidak bisa pulang dengan selamat dari desa yang dikenal dengan sebutan Desa Penari itu. Selanjutnya, kaidah kebahasan teks dialog KKN di Desa Penari menggunakan kata kronologis. Contoh kutipan, setelah di rumah untuk kondisi Ayu, ia hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Widya pernah diceritakan oleh ibunya bahwa kadang ia melihat mata Ayu meneteskan air mata, tapi setiap ditanya, dia hanya diam tak menjawab.
Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat. Yang kedua, menggunakan verba yang dirasakan karakter. Contoh kutipannya, Ayu terlihat begitu antusias menceritakan desa tersebut, sementara Nur, ia merasa tidak nyaman. Lalu selanjutnya adalah menggunakan verb untuk mendeskripsikan suatu peristiwa. Contohnya, kapan temanmu menggantikan Badara Wuhi untuk menanti sepanjang desa ini. Ucap Buyut. Lalu yang keempat, menggunakan bahasa deskriptif untuk mendeskripsikan orang, tempat, suasana. Contoh kutipan, malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi seperti di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.